Kalau saya tidak ada di DPR, apakah saya mau bayar asuransi kesehatan? Belum tentu. Kalaupun saya harus bayar, saya milih swasta. Saya miris, Pak. Di antara semua asuransi, kenapa yang syariah kita ini seperti dianaktirikan? Bahkan dianak haramkan, Pak. Dan kita lihat juga penjahat-penjahat asuransi yang ditangkap-tangkepin juga hidupnya hedonis, luar biasa itu. Dengan nada tajam dan suara penuh tekanan, anggota Komisi 11 DPR, Primus Yustisio, melontarkan kritik pedas soal kelamnya dunia asuransi kesehatan di Indonesia. Ia menyoroti pengelolaan yang carut-marut, yang bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem asuransi pemerintah. Tak hanya itu, Primus juga menyindir tajam gaya hidup para bos asuransi yang hidup mewah bak raja, sementara rakyat antre demi layanan kesehatan layak. Ledakan emosi ini bukan tanpa alasan. Ada luka dan ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Saksikan detik-detik saat Primus bicara tanpa tedeng aling-aling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mahendra beserta jajaran. Ketua, saya pertama sependapat dengan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan seluruhnya, terutama yang dikatakan Bu Ana dan Pak Idrus. Ini adalah masalah yang terjadi dan selalu terulang-ulang terjadi. Bahkan, kalau menurut saya, negara melakukan pembiaran. Dalam hal ini, OJK. Nah, ini tidak sengaja atau disengaja, cuman itu. Itulah yang harus kita carikan solusinya ke depan. Oleh karenanya, saya mengusulkan kepada pimpinan supaya ini baru berbicara terkait asuransi kesehatan. Tidak berbicara asuransi kendaraan bermotor, Pak. Di situ lebih rumit lagi. Bagaimana pelaku perusahaan-perusahaan asuransi itu tidak hanya nakal, Pak. Memang dia niat untuk mencurangi. Dan itu kita tahu itu dia cara-cara itu dilakukan secara terbuka. Oleh karenanya saya mengusulkan panja asuransi pimpinan yang melibatkan OJK ini penting. Regulasi ini harus ditertibkan. Nah, tadi Bu Ana mengatakan yang menderita itu dan ini salah satu contohnya yang menderita itu adalah konsumen. Pasti, Pak, selalu menjadi korban konsumen. Dan konsumen ini, korban di dunia ini adalah masyarakat Indonesia. Udah jatuh, digiling, dilindas sama truk. Nah, inilah. Dia datang ke rumah sakit rujukan yang ada asuransinya, itu cuma sakit flu biasa, 2 minggu kemudian bertambah menjadi ginjal karena obat yang diberikan. Itu fakta. Dan Pak Mahendra tadi mengatakan kalau dibandingkan, tadi Pak Mahendra atau Pak Ogi yang mengatakan dibandingkan Malaysia dan Singapura. Pak Ogi ya, bahwa kita ini sangat presentasinya sangat tertinggal. Padahal populasi kita ini harusnya lebih besar. Kenapa demikian? Karena tidak ada trust. Masyarakat kita ada di sini ini karena menempel dengan lembaga kita. Begitu juga Bapak. Kalau saya tidak ada di DPR, apakah saya mau bayar asuransi kesehatan? Belum tentu. Kalaupun saya harus bayar, saya milih swasta. Karena saya tidak percaya dengan produknya pemerintah. Tadi kan dikatakan klaim-klaim itu. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa diperlama, apalagi kendaraan motor. Kalau bisa diperlama, kenapa supaya lupa akhirnya? Itu yang terjadi, Pak. Nah, oleh karenanya harus gentleman, Pak. Ini kesalahan OJK, Pak. Kurang menertibkan. Ini perusahaan-perusahaan ini kan gampang, Pak. Nah, aduan ini di mana nih? Kan kalau ditanya ruangan ini nih, anggota semuanya mengalami itu. Saya sekarang, Pak, sejak setelah COVID, mohon maaf saya kalau misalnya sakit, saya nggak ke rumah sakit, Pak. Saya pakai obat warung saja. Dan alhamdulillah dikasih sakitnya cuma sekitar itu saja. Karena kalau misalnya radang saya ke rumah sakit, itu diperiksa darah. Tadi dikatakan semuanya yang harusnya dikasih obat
itu yang mendapatkan asuransi yang baik dari negara, ya, menjadi pegawai negara, itu dimanfaatkan. Nah, ini juga tidak benar, Pak. Ada pola-pola seperti itu, memanfaatkan mumpung negara yang bayar, kita ambil saja sebesar-besarnya. Nah, yang kedua soal ini kan soal kesadaran, Pak, ya. Tadi kalau disampaikan dengan Pak Ogi itu, tadi pertama trust, kedua juga kita kan baru, Pak. Kalau dibandingkan Malaysia dengan ini, mereka itu kan memperkenalkan pajak aja, memperkenalkan orang menabung aja, kan Commonwealth kita kan bukan, Pak. Kita kan bayar upeti, Pak. Ini penjajah kita. Kita kenalnya kan seperti itu. Mereka kesadaran. Kita sejak reformasi baru diperkenalkan. Itu pun dimulai dari bayar pajak. Saya rasa kalau perusahaan-perusahaan asuransi ini profesional seperti yang kita harapkan, Pak, dan pengawasan kita ini juga optimal, Pak, kita bisa mengalahkan karena populasi kita ini paling besar. Kalau sekarang ditambah lagi juga ekonomi masyarakat, jangankan mau bayar asuransi, mau makan aja, buat sekolah aja tidak ada. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, berikutnya, saya miris, Pak, di antara semua asuransi, kenapa yang syariah kita ini seperti dianaktirikan. Bahkan dianak haramkan, Pak. Ini OJK ini di luar sana, Pak, kalau berbicara seluruh all asuransi, Pak, ya. Ini yang dikatakan OJK itu Islam fobia, Pak, terhadap syariah. Padahal populasi muslim itu menurut BPS itu 87%. Kalau kita kalikan 85% dari 280 juta itu 238 juta, Pak. 10% yang taat, Pak. Ini potensi. Tidak bisa bayar asuransi, Pak. Kayak ustadz-ustadz di luar itu bayar asuransi kesehatan, kendaraan bermotor, apapun itu tidak bisa karena riba, Pak. Tapi produk ini tidak ditawarkan oleh bank syariah, oleh perusahaan syariah. Kalaupun ditawarkan, luar biasa sulitnya, Pak. Lika-likunya. Saya pernah coba itu, harus begini, begini, begini. Itu belum klaimnya. Kan kalau kita lihat klaim persentase syariah itu lebih besar daripada yang konvensional. Karena dipersulit, Pak. Nah, ini tidak boleh. Nah, OJK harus menjawab itu, Pak. Saya berharap pimpinan, ini masalah, bukan masalah kecil, ini masalah besar. Kita lihat perputaran uang asuransi kan, luar biasa. Dan kita lihat juga penjahat-penjahat asuransi yang ditangkap-tangkepin juga hidupnya hedonis, luar biasa itu. Kerja, dirut-dirut itu baru kerja berapa bulan tapi sudah asetnya sudah bertambahnya. Nah, ini OJK juga bisa melakukan membuat regulasi baru itu yang bisa mencegah hal-hal seperti itu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.